Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Elza Naufal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas power supply yang dikirimkan dari RRI Surabaya. Ini power supply yang ketiga. Oke, jadi dari dua unit power supply ini merupakan satu kesatuan. Jadi yang ini merupakan modul PFC nya, power factor correction nya, sedangkan yang ini merupakan modul power supply switching. Ini kalau rabaan saya sepertinya menggunakan sistem dual switch forward, dua kali dual switch forward. Dan kapasitas power supply ini kira-kira sekitar 5000 watt. Oke, segitu. Dan outputnya ini berkisar 48 volt, kemungkinan sama seperti power supply yang kemarin, cuma ini dayanya lebih besar. Ini trafonya aja sepanjang ini kira-kira EE68 kalau nggak salah ukurannya. Oke, kita coba aja nyalakan dulu. Kita coba nyalakan dulu untuk yang modul PFC nya, apakah modul PFC nya sudah mau bekerja atau enggak, baru nanti kita masuk ke bagian power supply ini. Oke, ini kita sisihkan dulu. Kita masuk pada bagian power supply, kita masuk pada bagian PFC nya ini. Oke, langsung aja. Ini saya coba langsung aja suntikan, akan langsung saja saya masukkan tegangan, kira-kira mau start apa enggak. Oke. Nah, oke, ini bolam safety sudah saya siapkan, dan untuk bagian output dari PFC ini sudah saya hubungkan ke multimeter. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wow, sepertinya ini juga nggak mau start. Kemungkinan daya yang dibutuhkan itu terlalu besar, jadi bolam safety nya nih terlalu kecil. Akan saya coba bypass saja untuk bolamnya. Kalau misalkan nanti memang ada masalah, pasti listriknya akan trip. Oke, ini kita bypass. Oke, ini kita pantau juga untuk volt outputnya. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya modul PFC bekerja. Dia sudah menaikkan tegangan itu sampai 369 volt. Sepertinya tidak ada masalah pada modul PFC ini. Oke, jadi akan saya langsung coba gabungkan dengan modul power supply switchingnya. Oke, kita tunggu pengkosongan kapasitornya dulu, karena kapasitornya ini lumayan besar, jadi daya simpan arusnya dia itu juga lumayan gede. Dan bisa kita amati turunnya tegangan dia itu tidak langsung turun, jadi tidak ada indikasi terjadinya short circuit pada rangkaian PFC ini. Oke, kita tunggu sampai habis baru kita sambung dengan modul power supply nya. Nah, oke, jadi ini sudah saya pasang untuk modul power supply switchingnya. Ini kita coba langsung pantau tegangannya, apakah mau keluar tegangan atau enggak. Kita coba cek aja. Oke, ini akan saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata tidak ada tegangan yang keluar. Ini bisa dilihat tidak ada tegangan keluar. Untuk indikator di PFC dia sudah nyala itu. Nah, lampu indikator di PFC sudah nyala.
tapi di sini tidak ada tegangan. Oke, tidak ada tegangan keluar, berarti ada masalah pada bagian switching power supply-nya. Oke, pada bagian PFC aman, berarti yang akan kita bongkar adalah rangkaian power supply switchingnya. Oke, akan saya bongkar dulu, akan saya skip videonya karena ini lumayan banyak baut mur yang harus dibuka. Oke. Nah, oke guys, jadi karena untuk membongkar power supply ini lumayan sulit dan saya butuh kunci L, sedangkan saya punya hanya kunci bintang dan itu nggak bisa digunakan untuk melepas baut-baut yang ada di power supply ini. Oke. Jadi saya hanya akan melakukan pengecekan tegangan-tegangan yang harus ada pada power supply ini, yaitu tegangan VCC dari IC PWM. IC PWM ini dengan seri sudah saya cek datasetnya, IC UCC berapa ya, lupa saya, nanti saya lampirkan untuk dataset IC-nya. Jadi pin VCC itu ada di pin nomor 11 ini sudah saya kasih tanda, dan untuk di bagian GDT drivernya itu VCC ada di ini, di besi ini. Oke, kita coba langsung aja nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah nyala. Kita coba cek untuk VCC PWM nya. VCC PWM ada di sini. Oke, ini untuk VCC PWM nya ternyata 0, nggak ada tegangan di PWM. Oke, kita coba cek di bagian driver. Oke, ternyata di bagian driver juga 0 volt. Di bagian ini ada tegangan apa, 54 ini ya. Oh, ini di bagian primer harus dicek dengan negatif sini. Oke, untuk di bagian sekunder itu tidak ada tegangan sama sekali. Jadi akan ya mau, jadi ini power supply mau nggak mau itu harus dibongkar total untuk mempelajari bagian supply PWM-nya, karena diketahui bahwa supply PWM-nya ternyata hilang dan supply gate drivernya pun hilang. Jadi kita harus bongkar total power supply ini untuk mempelajari sistem dari supply PWM-nya. Oke, kita lanjut besok aja karena saya harus pinjam kunci L juga. Oke, stay tune terus di channel rongsokan ini. Oke. Nah, oke guys, jadi ini setelah power supply-nya saya bongkar, saya preteli, saya cek semua itu dalam kondisi normal, dalam kondisi aman semua, termasuk sensor suhu. Ini saya coba cek resistansinya, ternyata bisa berubah resistansinya ketika kena panas, berarti sensor suhu ini dalam keadaan normal. Dan untuk bagian gate drivernya ini semua normal. Setelah saya cek, ini menggunakan rangkaian full bridge dengan IC PWM. Ini IC PWM nya UCC 3895. Oke, jadi untuk board control PWM nya sendiri ini saya coba itu tadi sempat nyala untuk PWM nya. Jadi ini kita coba nyalakan untuk PWM nya. Ini saya suntikkan tegangan 12 volt. Oke, ini akan saya suntikkan tegangan. Nah itu, jadi untuk PWM kontrolnya ini sebetulnya nyala. Nah, setelah saya pelajari dari PCB board utamanya ini, ternyata tegangan supply PWM itu nggak ada tegangan sama sekali dari sini. Jadi tidak ada istilahnya itu
flash power supply dari elko utama ini yang mensuplai ke IC PWM. Jadi untuk IC PWM nya kalau saya baca rangkaiannya itu sepertinya disuplai dari luar, dari sini. Nah, oke. Jadi setelah saya tanyakan kepada Mas Ruli Prastya, ternyata memang benar ini ada konektor keluar, dan konektor ini dia terhubung dengan sistem kontrol digitalnya. Jadi di situ ada LCD displaynya, dan juga power supply ini dibarengi dengan power supply ini yang sebelumnya sudah kita servis. Oke, jadi power supply ini jadi satu box dengan power supply yang ini. Oke, jadi saya rasa power supply ini juga mensuplai PWM ini. Nah, karena power supply ini kemarin mati, jadi nggak ada yang mensuplai PWM dari power supply yang besar ini. Oleh karenanya power supply ini nggak mau start. Nah, jadi dikira power supply ini juga ikutan mati, padahal masalah utamanya itu ada pada power supply yang kecil ini. Oke, power supply yang kecil ini sudah kita atasi kerusakannya dan sudah bisa nyala normal kembali. Jadi saya rasa power supply yang besar ini pun sudah bisa nyala normal kembali. Nah, masalah sekarang nggak bisa kita nyalakan karena kita tidak ada modul digital kontrolnya dan nggak ada supply untuk menyalakan PWM dari power supply ini. Oke, jadi saya berkesimpulan untuk tadi sudah saya hubungi Mas Ruli. Jadi power supply ini akan saya kirim balik ke sana biar oleh beliau dirakit, lalu nanti biar dicek masih ada trouble apa enggak. Kalau misalkan ada trouble, biar saya yang datang langsung ke sana, karena lumayan dekat, hanya di Surabaya sini. Oke, jadi untuk video power supply kali ini hanya demikian aja. Mungkin nanti beberapa minggu kemudian akan saya upload lagi videonya pas dirakit oleh Mas Ruli, kira-kira itu sudah bisa nyala normal kembali apa masih ada trouble. Sepertinya setelah saya injek tegangan lampu ini nyala dan tidak ada short circuit, saya rasa modul PWM ini dalam keadaan normal. Kecuali kalau modul PWM ini dalam keadaan short, saya tidak bisa menjamin. Oke, jadi demikian aja video pada kesempatan kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.